Astaghfirullahalazim, 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 alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Al-Fatihah biniyati syifa wa biniyati dawa wa biniyati ridhaillah wa biridhai Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Syai'u lillahi lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidil anbiya wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyil azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Kembali kita sama-sama tak henti-hentinya memanjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana pada malam hari ini kita kembali dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam rangka pengajian rutin kita yang insyaallah kita semua yang hadir pada hari ini mendapatkan keberkahan dan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Amin, Allahumma amin. Kemudian salawat dan salam juga tak henti-hentinya kita haturkan keharibaan baginda kita Nabi Agung Nabiuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang menjadi penyebab hingga saat ini kita mendapatkan indahnya iman, Islam dan ilmu pengetahuan. Hadirin hadirat jemaah sekalian yang dimuliakan Allah, kembali kita membahas tentang nama-nama Allah, Asmaul Husna, yang mana pada pertemuan kali ini kita membahas nama Allah yang kelima, yaitu Al-Quddus. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu rahimahullah, nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid dharaini amin. Mengenal nama Allah Subhanahu wa ta'ala Al-Quddus. Al-Quddus adalah nama Allah Subhanahu wa ta'ala yang kelima. Arti daripada Al-Quddus yaitu Dia Allah yang maha suci dari segala sesuatu yang tidak patut dengannya Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebagai hamba kita wajib mengimani, mengiktikadkan atau meyakini di dalam hati bahwa setengah di antara asma Allah Subhanahu wa ta'ala ada yang disebut dengan Al-Quddus. Maksud daripada Al-Quddus adalah Dia Allah yang maha suci. Dari makna Al-Quddus adalah suci yang dimaksud suci zatnya, suci sifatnya, suci af'al atau perbuatannya, dan suci asma atau nama-namanya, serta suci ahkam atau hukum-hukumnya. Nah, itulah ya yang dimaksud daripada Al-Quddus yang akan kita bahas pada malam hari ini. Dan seorang hamba wajib mensucikan Allah Subhanahu wa ta'ala dari beberapa hal yang disebutkan di atas tadi. Jadi kalau secara pengertian singkatnya, Al-Quddus itu adalah artinya Dia Allah yang maha suci. Maha suci dari apa? Maha suci daripada zatnya. Suci, maha suci sifatnya, maha suci af'al atau perbuatannya, maha suci asma atau nama-namanya, dan maha suci ahkam atau hukum-hukumnya. Kita akan bahas satu-satu.
Pertama, maha suci Allah zat dari imkan atau mungkin. Contoh, mungkin adalah makhluk itu mungkin atau boleh ada dan mungkin juga tidak ada. Sedangkan zat Allah Subhanahu wa taala wajib ada dan maha suci daripada imkan atau mungkin ada dan mungkin tiada. Juga maha suci zat Allah dari bisa diperdapati oleh panca indera atau dikhayalkan rupa-rupanya. Nah, jadi yang pertama, maha suci Allah itu daripada daripada mungkin. Mungkin itu antara ada dan tidak ada. Kalau manusia ini boleh jadi ada, boleh jadi tidak ada. Tapi kalau Allah mesti kita yakini, kita ikatkan dengan keyakinan pasti Allah itu ada. Nah, jadi beda dengan makhluk. Nah, kalau Allah pasti ada, tidak mungkin kata-katanya. Kalau mungkin itu kan bisa ada, bisa tidak ada. Ini Allah tidak suci nama Allah itu daripada mungkin tadi, daripada ada atau tidak ada itu. Jadi kita yakini, kita etikatkan dalam hati kita sekuat-kuatnya bahwa Allah itu adalah ada, wujud. Nah, begitu. Itu yang pertama, zat Allah itu ada. Nah, begitu. Itu yang kita tanamkan, yang pertama adalah zat Allah tadi. Kemudian yang kedua, maha suci sifat-sifat Allah dari tiap-tiap yang kurang atau cacat. Termasuk juga di sini maha suci Allah dari sifat-sifat yang mustahil atasnya. Nah, yang kedua, sifat Allah. Maha suci Allah daripada sifat-sifat kekurangan, daripada sifat-sifat cacat. Cacat itu kan artinya kurang, tidak sempurna. Itu maha suci Allah daripada sifat seperti itu. Artinya Allah tidak bersifat cacat atau bersifat kekurangan seperti kita manusia. Termasuk juga di sini maha suci Allah dari sifat-sifat yang mustahil atas Allah Subhanahu wa taala. Mustahil bagi Allah tuh. Apa sifat-sifat mustahil daripada Allah? Contohnya Allah itu tuli, itu mustahil bagi Allah. Tidak mungkin Allah itu tuh tulis, sedangkan Allah itu as-sami, yang maha mendengar. Nah, itu contohnya. Allah maha melihat, al-basir. Maha suci Allah daripada Allah itu adalah buta atau tidak melihat. Nah, begitu maksudnya, dari sifat-sifat kekurangan yang demikian. Kemudian maha suci Allah itu dari bersifat lemah. Nah, jadi mustahil Allah itu lemah. Allah itu maha kuat, dan tidak mungkin atau mustahil Allah itu lemah, dan maha suci Allah dari yang demikian itu. Tidak pantas Allah itu punya sifat lemah, itu artinya maha suci daripada sifat lemah. Tidak berkehendak. Nah, maha suci Allah daripada sifat tidak berkehendak. Artinya Allah itu maha berkehendak, semaunya Allah. Kalau Allah pengen gini, terserah Allah. Tidak ada yang bisa mempengaruhi kehendak Allah tadi. Beda kita manusia, makhluk. Kalau kita menginginkan sesuatu, kehendak kita, tapi belum tentu bisa terlaksana kehendak itu. Nah, begitu manusia. Tapi kalau Allah, kalau dia berkehendak, pasti terlaksana. Innama amruhu idza arada syai'an ayyakula lahu kun fayakun. Kata Allah, kalau dia berkehendak tinggal nyebut kun, jadilah, fayakun, maka jadi. Nah, itu sifat Allah. Mustahil Allah itu tidak berkehendak. Kemudian mustahil juga Allah itu jahil, bodoh. Nah, maha suci Allah itu daripada sifat bodoh. Yang bodoh kita makhluk. Sementara Allah adalah maha mengetahui, al-alim. Nah, itu. Dan sebagainya daripada sifat-sifat yang mustahil terhadap Allah. Pokoknya semua sifat-sifat kekurangan, sifat-sifat mustahil, sifat-sifat kelemahan, sifat-sifat cacat, maka itu semua suci Allah itu daripada sifat yang demikian. Artinya tidak pantas Allah itu bersifat seperti sifat demikian. Itu yang kedua.
Yang ketiga, maha suci perbuatan Allah Subhanahu wa ta'ala dari mengambil contoh. Maksudnya Allah Subhanahu wa ta'ala dalam menciptakan alam ini semua tidak ada mencontoh siapapun, dan juga maha suci Allah dari pembantu atau bantuan di dalam perbuatannya. Nah, Allah kalau ingin membuat sesuatu, baik sesuatu itu yang baik, yang indah, ataupun sesuatu itu yang tidak baik, tidak memerlukan contoh. Kalau kita ibaratkan, kalau tukang lukis itu biasanya kalau mau melukis sesuatu gambar, biasanya mereka melihat contoh ya Pak ya. Misalnya melukis pemandangan, nah itu ada contoh pemandangan yang ditengoknya, yang dilihatnya, baru dia buat gunungnya, buat rumputnya, buat pepohonannya. Tapi kalau Allah ingin menciptakan apa saja yang ada di muka bumi ini, semua ciptaan Allah tidak memerlukan contoh seperti demikian. Jadi kalau Allah ingin buat gunung seperti ini, sudah tanpa memerlukan contoh. Kemudian Allah juga tidak perlu pembantu, tidak perlu ada yang membantu. Nah begitu. Jadi ada pertanyaan, kenapa Allah ada malaikat? Kenapa Allah kalau pengen menyampaikan wahyu kepada Rasulullah melewati malaikat? Ini bukan berarti Allah itu butuh kepada malaikat, tidak. Ini adalah keadilan Allah Subhanahu wa ta'ala. Seandainya Allah mau langsung menurunkan wahyu kepada Rasulullah, bisa saja. Nah, tapi Allah tidak demikian. Jangan sampai kita etikatkan atau kita pahami kalau Allah itu menyuruh menyampaikan wahyu melewati Jibril itu Allah butuh kepada Jibril, tidak. Ya, ini adalah kemahaadilan Allah yang membuat tugas masing-masing dari malaikat-malaikat tersebut. Sekehendak Allah lah. Allah nak langsung mengirimkan wahyu, atau Allah bukan membutuhkan tapi melewati Jibril, melalui Jibril, itu juga tergantung keinginan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi maha suci perbuatan Allah itu memerlukan contoh, dan maha suci perbuatan Allah itu memerlukan bantuan daripada siapapun atau kepada hamba-hambanya. Beda kita manusia, kalau ingin membuat sesuatu pasti membutuhkan bantuan. Nah ini, jadi kita sucikan nama Allah, atau kita yakin, kita etikatkan Allah itu melakukan sesuatu tanpa memerlukan hal-hal yang seperti diperlukan oleh manusia. Kemudian yang keempat, maha suci Allah Subhanahu wa ta'ala daripada asma Allah, dari tiap-tiap yang tidak patut atau yang tidak layak terhadap Allah Subhanahu wa ta'ala, dan yang tidak ada dasar dari Al-Quran dan hadis. Dengan pengertian bahwa asma Allah Subhanahu wa ta'ala tidak bisa ditambah ataupun dikurang dari apa-apa yang telah ditetapkan oleh Al-Quran dan hadis. Nah ini Allah itu punya nama-nama yang 99 ya. Nah itu menurut nas atau dalil Al-Quran dan hadis ada sebegitu namanya. Lain hal dengan yang nama-nama yang diketahui oleh Allah, ada berapa begitu kan, atau nama yang diketahui oleh para aulia dan nabi ada banyak daripada 90. Cuman yang jelas 99 itu telah telah nyata bahwa ada di dalam Al-Qur'an dan hadis. Nah, maha suci Allah daripada nama-nama yang di luar dari itu. Apalagi kepada nama-nama yang tidak layak disandang kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah itu maksudnya. Jadi apa misalnya contoh mana yang tidak ada dalam Al-Quran hadis seperti apa? Seperti nama Allah Al-Khair. Tidak ada Asmaul Husna itu Al-Khair, tidak ada. Padahal nama Al-Khair, pengertian atau arti daripada kalimat Al-Khair itu artinya baik, baik. Tapi di dalam Al-Quran tidak ada Asmaul Husna yang 99 itu Al-Khair itu tidak ada. Jadi tidak boleh kita menggunakan misalnya berdoa ya khair, tidak boleh. Karena itu bukan asma'nya Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau kita menggunakan asma Allah misalnya ya Rahman, ya Rahim, ya Fattah, ya Quddus, ya Salam, boleh. Karena semua itu ada di dalam 99 Asmaul Husna. Tapi kalau bukan dari itu maka tidak boleh. Maha suci Allah daripada nama-nama yang tidak tercantum di dalam
99 Asmaul Husna tersebut. Apalagi yang lain, misalnya ada lagi, misalnya Allah Al-Hasan. Nah, Al-Hasan itu artinya baik juga. Baik juga artinya, tapi tidak ada nama Allah itu Hasan, tidak ada di dalam Asmaul Husna. Jadi tidak boleh kita berdoa ya Hasan, tidak boleh. Nah, ini maha suci Allah daripada nama yang tidak ada dicantum di dalam Al-Qur'an, apalagi kepada nama-nama yang tidak pantas. Maka tidak boleh kita memanggil atau berdoa kepada Allah dengan nama tersebut, seperti ya khair tadi sudah dijelaskan terdahulu ya. Karena Al-Qur'an atau hadis pun tidak memasukkan kalimat itu di dalam nama-nama Allah. Nah, jadi itu yang keempat. Kemudian yang kelima, maha suci Allah subhanahu wa ta'ala dalam hukumnya itu manfaat kembali kepadanya, dan ini pun mustahil terhadap Allah. Apa yang Allah hukumkan kepada manusia, semua manfaatnya itu akan kembali kepada manusia. Lain halnya dengan manusia, apabila ia menghukumkan sesuatu, pastilah manfaat itu akan kembali kepada dirinya. Dan juga maha suci Allah daripada apa-apa saja yang ia hukumkan dari berbuat zalim. Pertama, maha suci Allah daripada hukum-hukumnya itu, maksudnya kembali manfaatnya itu kepada Allah. Itu tak pantas bagi Allah seperti itu. Artinya bagaimana? Kalau Allah menetapkan hukum, menetapkan aturan, kemudian aturan itu bermanfaat bagi Allah, maka itu maha suci Allah, tidak pantas demikian. Artinya begini, lebih mudahnya lagi. Kalau kita melakukan suatu aturan itu baik, Allah perintahkan kita jangan begini, Allah larang kita jangan begini, Allah suruh kita begini. Seandainya seluruh orang yang ada di muka bumi ini, seluruhnya yang ada di muka bumi ini berbuat baik semuanya, atau seluruh hamba yang ada di dunia ini sama seperti Rasulullah semuanya, artinya tuh solehnya, taatnya, takwanya sama dengan Rasulullah semuanya, itu seandainya begitu tidak akan mengangkat derajat Allah, tidak akan menambah kemuliaan Allah. Seandainya semua manusia itu baik semua, tidak akan mengangkat, mempengaruhi kemuliaan Allah. Atau seluruh dunia ini kayak Fir'aun semua, zalim, jahat dan lain sebagainya, itu tidak akan mengurangi kemuliaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan Allah maha suci daripada berbuat zalim. Maksudnya semua hukum yang Allah tentukan itu bukan Allah itu zalim. Ada orang Allah masukkan ke dalam neraka, itu bukan pertanda Allah itu jahat atau Allah zalim kepada orang itu, tidak. Itu karena kemahaadilannya Allah. Kemudian ada orang yang dimasukkan ke surga, kenapa? Karena maha rahman atau maha kasih sayangnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi dua itu aja. Ada maha adilnya Allah memasukkan hambanya ke dalam neraka, ada maha kasih sayangnya Allah memasukkan hambanya ke dalam surga. Jadi dua itu aja kita pegang kalau Allah itu berbuat kepada hambanya. Kemudian dikisahkan oleh Sayyidina Al-Murtada Zaidi bahwa di zaman Nabi Bani Israel mereka menganggap Allah Subhanahu wa ta'ala berbuat zalim. Bani Israel berkata, Allah Subhanahu wa ta'ala yang menciptakan manusia, gerak-gerik manusia, dan Allah pula yang memasukkan manusia ke dalam neraka, berarti Allah itu zalim. Dengan memasukkan manusia ke dalam neraka, maka dengan keadaan Bani Israel yang demikian, Allah Subhanahu wa ta'ala berwahyu kepada Nabi pada masa itu, wahai Nabi, katakan kepada umat engkau Bani Israel supaya mereka menanam gandum. Lalu kaum Bani Israel tersebut menanam gandum. Setelah beberapa waktu akhirnya didapat memanen hasil tanaman mereka itu. Dan setelah mereka memanen, lalu mereka bersihkan, kemudian gandum yang sudah bersih mereka masukkan ke dalam wadah, lalu dibawa pulang. Adapun sisa-sisa gandum yang dibakar oleh mereka, kemudian dengan perantaranya nabinya berkata kepada Bani Israel, karena apakah kalian menanam gandum, kemudian gandum yang telah dibersihkan kalian bawa pulang, tetapi kenapa sisa-sisa yang dibakar padahal ia tidak punya salah?
Kemudian dijawab oleh Bani Israel, sisa-sisa gandum itu tidak patut untuk dibawa pulang, sepantasnya dibakar saja. Lalu Allah Subhanahu wa taala berkata lagi, wahai Bani Israel, demikian juga aku membakar seseorang dengan api neraka karena memang patut untuk dibakar, sedangkan orang yang tidak patut untuk dibakar maka ia akan masuk ke dalam surga. Nah, jadi tadi orang Bani Israel tadi protes, dia mengatakan Allah itu zalim. Ternyata disuruh dia menanam gandum, kemudian setelah gandumnya panen, ada gandum itu yang dipilihnya, yang dibawa pulang ke rumah, artinya dipakai. Ada gandum itu yang dibakar. Karena kenapa? Karena gandum yang dipakai itu tidak pantas atau rusak, atau dia pantasnya tidak dibawa pulang. Dan begitu juga Allah Subhanahu wa taala kepada hamba-hambanya. Demikianlah perumpamaan dari Allah Subhanahu wa taala bahwa memasukkan hambanya ke dalam neraka ataupun ke dalam surga yang demikian itu bukanlah zalim, tetapi karena surga atau neraka itu cocok bagi mereka masing-masing. Dan juga apapun yang diperbuat oleh Allah Subhanahu wa taala terserah Allah Subhanahu wa taala, karena semua yang ada ini adalah miliknya. Jadi maha suci Allah Subhanahu wa taala bersifat zalim daripada hukum dan ketetapannya. Apabila seorang hamba ingin mendapatkan bagian dari nama Al-Quddus, supaya ia bukan hanya beriman dengan nama tersebut tetapi juga mengamalkan makna yang dikandung di dalam Al-Quddus ini, maka yang demikian itu ada beberapa hal yang harus dilakukan oleh seseorang hamba yang harus disucikannya. Apa hal-hal yang harus dilakukan atau disucikannya? Yang pertama, seorang hamba mesti mensucikan dirinya dari merasa suci dan dari merasa diri baik atau bersih. Nah, jangan sampai kita merasa diri kita lebih bersih daripada orang lain. Jangan sampai kita merasa diri kita lebih suci daripada orang lain. Walaupun kita ahli taat, walaupun kita ahli ibadah, walaupun kita ahli dalam beramal saleh, jangan pernah kita sedikit pun merasa paling suci daripada hamba-hambanya yang lain. Kalau seorang masih merasa dirinya suci atau bersih, berarti ia belum mengamalkan dari makna yang terkandung dari nama Al-Quddus ini. Akan tetapi sebaliknya, seorang hamba itu harus mengakui bahwa dirinya kotor atau tidak bersih. Apabila hamba telah berbuat seperti yang demikian, berarti ia satu pertanda bahwa ia seorang hamba yang telah mengamalkan makna yang terkandung di dalam Al-Quddus. Yang pertama, kalau orang beriman dengan Al-Quddus, dia merasa dirinya tidak suci daripada orang lain. Dia merasa dirinya penuh dengan dosa walaupun dia ahli taat, ahli amal saleh dan lain sebagainya. Nah, itu pertama. Al-Imam Al-Ghazali rahimahullah ta'ala berkata, orang yang merasa dirinya bersih atau baik, sebenarnya ia adalah orang yang tidak bersih atau baik, karena haram hukumnya merasa diri bersih atau baik. Nah, menurut Imam Al-Ghazali mengatakan, orang yang merasa bersih, orang yang merasa suci, itu haram hukumnya menurut Al-Imam Al-Ghazali. Apa dalilnya? Apa dalil Imam Ghazali ngomong begitu? Ada tak bukti atau ayat atau dalilnya? Ada di dalam Al-Quran. Apa ayatnya? Bismillahirrahmanirrahim. Fala tuzakku anfusakum. Kata Allah, fala tuzakku anfusakum. Artinya janganlah kalian menganggap diri-diri kalian itu bersih. Nah, itu adalah dalil daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kita ini sebenarnya kalau kita dipuji oleh orang-orang banyak, kita dipuji, kita diagungkan, kita dihormati, bukan pertanda kita itu hebat, bukan pertanda kita itu mulia, bukan pertanda kita itu suci, bukan. Karena di waktu orang menghormati kita, menghargai kita, di waktu orang menganggap kita, itu sebenarnya di waktu itu Allah tutupi kekurangan dan aib kita. Seandainya Allah buka aib kita semua ini, Allah beberkan, Allah tampakkan ke semua makhluk, tidak ada satupun yang mau berdekat dengan kita ini. Tidak ada satupun yang mau berbicara atau mendekat dengan kita ini, karena tahu borok dan aibnya kita ini semua. Ya, jadi bukan karena kita hebat, karena di waktu itu ditutupi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala aib dan kekurangan kita. Jadi begitu saja etikatnya.
Jangan sampai kita merasa lebih dari orang lain. Oh, aku ini dihormati, dimuliakan. Karena Allah waktu itu menutupi. Orang tidak nampak aja kekurangan kita. Kalau nampak, tidak ada satupun yang mau berdekat dengan kita. Nah, begitu caranya. Jadi larangan Allah merasa paling suci. Bermacam-macam cara orang yang mengakui dirinya bersih. Di antaranya yaitu satu, ia merenungi akan dirinya atau tafakkur sendiri sehingga dari renungannya itu menimbulkan satu keputusan atau anggapan bahwa dirinya bersih atau baik. Nah, dia merenung sendirian, misalnya di dalam goa, misalnya begitu kan, uzlah ya bahasanya, merenung situ. Ternyata setelah merenung di situ dia melakukan ibadah dan lain sebagainya, kemudian ada anggapan dalam dirinya, oh aku ini ahli ibadah, aku ini ahli taat. Nah begitu. Nah itu yang pertama. Yang kedua, dengan lisannya. Tadi dengan renungan, dengan pikirannya dia merasa suci. Yang kedua, dengan lisannya ia menyatakan bahwa dirinya bersih atau baik. Sama adalah pernyataan ia di waktu sendiri atau di tengah-tengah orang. Dan ini adalah terbanyak, yaitu dengan isyarat-isyarat yang bertujuan menyatakan bahwa dirinya bersih atau baik. Dengan kata-katanya bisa juga diceritakannya, oh tadi malam saya sholat tahajud sendiri, nikmat yang sholat tahajud tuh. Orang orang tidur semua, alhamdulillah aku bisa sholat tahajud. Diceritakannya, amal-amal kebaikan itu diceritakannya kepada orang lain. Nah, ini perkataan ini maksudnya kalau dia bercerita seperti itu supaya orang menganggap dia ini ahli ibadah, supaya orang menganggap dia ini ahli amal soleh dan lain sebagainya. Itu dengan perkataan. Ada lagi dengan isyarat. Nah, dengan isyarat dia menunjukkan bahwa dirinya itu ya seperti orang yang suci, orang yang penuh dengan kemuliaan dan lain sebagainya, dengan isyarat, dengan kelakuan, dengan perilaku. Nah, begitu ya. Kemudian hal yang kedua, bagi hamba yang ingin mendapatkan bagian dari Al-Quddus atau ingin menjadi Abdul Quddus, hamba yang maha suci tadi, adalah ia harus mensucikan sifat-sifatnya dari yang membinasakan seperti dengki. Dengki ini kata Rasulullah seperti kayu yang api yang membakar kayu. Jadi kalau kita punya ibadah yang luar biasa, mantap, taat, banyak amal kita, kemudian 1 menit kita dengki kepada orang, langsung amalan kita yang pahala-pahalanya itu langsung rontok semua. Ibarat api membakar kayu bakar. Itu kata Rasulullah SAW. Sifat orang dengki ini SMS. Disingkat, susah melihat orang senang, senang melihat orang susah. Kalau orang susah, dia senang betul. Tapi kalau orang senang, dia demam dia. Nah ini orang dengki. Kalau nengok orang susah, woi senang dia. Tapi kalau melihat orang senang, dia susah dia. Begitu. Itu dengki. Kemudian sombong. Nah, sombong ini kata Rasulullah, al-kibru batarul haq wa ghamtun nas. Sombong ini yang pertama kata Rasulullah, batarul haq. Tidak mau menerima kebenaran. Kalau diberitahu tentang sebuah kebenaran, dia menolak. Menolak dia, dikasih tahu, dikasih nasihat, ini salah, tidak mau terima dia. Ini sombong. Yang pertama cirinya. Yang kedua, wa ghamtun nas, menganggap remeh manusia-manusia yang lain tuh. Bahwa dirinya lebih baik daripada manusia-manusia yang lain. Itu namanya sombong. Nah, jadi dua ini satu paket. Pertama dia tidak mau dikasih masukan atau dikasih nasihat yang baik, tidak mau menerima kebenaran. Yang kedua dia menganggap remeh orang-orang lain. Nah itu satu paket, itu sepasang ya. Kemudian tomak ini rakus kalau bahasa kita. Semua pengen dia diambil, semua pengen dia miliki. Nah, begitu. Kemudian syahwat ini memperturutkan nafsu. Semua diperturutkannya, keinginannya. Dan yang ketiga dan yang selanjutnya yaitu marah. Marah ini boleh, tapi marah yang pada tempatnya. Rasulullah itu ketika pribadinya dihina, dia tidak marah. Pernah kan dengar cerita Rasulullah asal mau pergi ke masjid, ada yang meludahinya, sampai tidak pernah Rasulullah marah.
Kemudian besok pergi ke masjid lagi, diludahinya lagi Rasulullah itu. Yang ketiga, pas Rasulullah mau pergi masjid, tidak ada lagi yang meludah itu. Ternyata orangnya lagi sakit. Rasulullah langsung datang ke orang yang sakit tersebut, membawakan hadiah berupa bingkisan makan-makanan begitu. Akhirnya orang itu taubat dan masuk Islam karena melihat akhlak Rasulullah. Ini Rasulullah tidak marah ketika pribadinya dihinakan. Kan diludah gitu kan, diludah itu kan pribadi kita kan, harga diri kita direndahkan. Tidak marah Rasulullah. Tetapi ketika agama Allah, syariat Allah dihinakan, Rasulullah paling pertama mencabut pedang, berperang melawan orang-orang kafir. Kenapa? Karena syariat Allah atau agama Allah dihinakan. Maka Rasulullah marah. Nah, begitu cara marah yang baik, bukan marah-marah ya. Kita ini makhluk tak sempurna, kadang-kadang sebentar-sebentar marah. Nah, jadi sifat marah itu harus kita sedikit demi sedikit dibuang. Yang tidak terkendali maksudnya marah itu. Marah boleh kalau demi kebaikan boleh, tapi marah yang tidak terkendali itu yang dimaksud. Dan lainnya daripada sifat-sifat yang membinasakan kita. Kemudian yang ketiga, masih ada waktu ya Pak? Masih ada ya? Kemudian yang ketiga, seorang hamba harus mensucikan perbuatan-perbuatannya dari maksiat. Banyak maksiat itu. Jadi hindarkan diri kita daripada berbuat maksiat. Kemudian hal yang keempat, seorang hamba harus membersihkan atau membaguskan namanya dari hal-hal yang tidak sesuai atau tidak pantas. Nah, di zaman Rasulullah SAW ada seorang laki-laki datang kepada Rasulullah. Ditanya oleh Rasul, siapa nama engkau? Kemudian laki-laki itu menjawab, namanya Hazan. Nah, artinya sedih ya, artinya sedih ya. Lalu Rasulullah SAW berkata kepada laki-laki tersebut, ganti nama engkau itu dengan Sahal, artinya mudah. Jadi itulah dalil ada ulama-ulama tuh kadang-kadang ya, atau kiai atau ustadz kalau ketemu ada anak itu ya, dia punya nama ini, kemudian dia suka sakit atau macam-macam ya. Nah, kemudian kata ustadz itu, ganti namamu, tidak usah lagi pakai nama itu, ganti dengan nama yang ini, dikasih sama ustadz. Nah itu Rasulullah pernah demikian. Nah begitu. Jadi ternyata orang-orang tua-tua kita dulu, guru-guru kita dulu, ustadz kita dulu melakukan hal demikian, ada dalilnya. Rasulullah pernah mengganti nama sahabat yang kurang bagus diganti kepada yang bagus. Nah itu tadi. Hal yang kelima yang harus kita lakukan supaya kita diakui sebagai hamba Al-Quddus, seorang hamba itu harus mensucikan hukum-hukumnya, jangan sampai berselisihan dengan hukum-hukum Allah Subhanahu wa taala. Ya, diharapkan hukum yang ada kita buat itu tetap mengacu kepada hukumnya Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita lihat kembali dari urutan nama Tuhan, dari nama Allah Ar-Rahman, Ar-Rahim, Al-Malik, Al-Quddus, yang mana yang bukan sekedar seorang raja, Al-Malik ya, seorang raja, maharaja, tapi dia seorang raja yang didahului oleh sifat Ar-Rahman, sifat kasih, dan Ar-Rahim, sifat sayang, dan dia juga seorang raja yang maha suci dari segala sesuatu yang tidak patut dengannya. Dia Allah Al-Malik itu kalau kita hubungkan dengan yang kita bahas pada minggu kemarin, Allah itu tidak pantas ya. Maharaja, Allah yang maharaja tadi tidak pantas dia memiliki sifat-sifat kekurangan, suci daripada sifat-sifat kekurangan tersebut. Nah itu karena biasanya seorang raja jarang yang baik karena mereka sering melakukan kezaliman. Sedangkan Allah Subhanahu wa taala seorang al-muluk atau yang maharaja atau raja, sekaligus dia bernama Al-Quddus atau raja yang maha suci daripada sifat zalim. Jadi Allah adalah maharaja yang Allah itu terbebas atau suci daripada sifat zalim. Kata para ulama, andai kata seorang manusia yang telah menjadi raja mengamalkan akan makna-makna yang terkandung di dalam nama Allah Ar-Rahman, Ar-Rahim, lihatlah mereka akan menjadi orang yang
yang benar-benar raja yang bijaksana. Kalau seorang telah mengamalkan 3 asma tersebut baru ia menjadi raja, maka dia adalah seorang raja yang kudus atau suci dari kezaliman. Raja yang berbuat zalim adalah raja yang tidak tahu dengan Allah dan tidak tahu dengan Ar-Rahman Ar-Rahim. Ini adalah salah satu dari hukum-hukum daripada hikmah-hikmah berurutan nama-nama Allah Subhanahu wa taala, mulai dari Allah Ar-Rahman, Al-Malik, Al-Quddus. Apabila seorang hamba telah mengamalkan makna-makna yang terkandung dari Al-Quddus itu, berarti ia mendapatkan bagian dari Al-Quddus tersebut dan ia berhak menjadi Abdul Quddus. Baru kalau dia mengamalkan tadi, maka dia baru berhak atau pantas disebut sebagai Al-Abdul Quddus atau hamba Allah yang maha suci. Nah, jadi begitu. Jadi begitulah nama Allah Al-Quddus sudah kita bahas. Insyaallah kalau ada umur, pada waktu ditakdirkan bisa bertemu, selanjutnya kita akan bahas nama Allah As-Salam. Jadi yang penting kita mensucikan semua sifat-sifat Allah, af'al perbuatan Allah, segala nama-nama Allah, zatnya Allah, daripada perkara-perkara yang mustahil atau perkara-perkara kekurangan bagi Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam bishawab. Kalau masih ada waktu yang ingin bertanya silahkan. Tapi kalau selesai tolong dikasih tahu ya sampai jam berapa gitu. Insyaallah. Nah, demikian.